bertemu kembali dengan kami ya. Jadi biasanya mungkin kayaknya sudah lama kita nggak ada kelas pajak nih ya. Iya. Jadi memang selama ini mungkin kita lebih cenderung di helpdesk. Udah jarang on air juga ya. Ibu Mona, apakah suara kami jelas terdengar sampai ke sana Ibu Mona? Kecil ya? Iya. Suara kami apakah terdengar dengan jelas Ibu? Sudah, baik. baik. Terima kasih Ibu. Oke, mungkin kita cukup ini ya waktu untuk pengisian pretest. Kita langsung memasuki materi tentang IPBK. Oke. Ini dia IPBK. Penyampaian permohonan pembukaan secara elektronik atau elektronik PBK. Nah, di sini kita mungkin melihat dasar hukumnya ya. Jadi selama ini kita melakukan ini tapi mungkin perlu tahu juga sih dasar hukumnya apa aja gitu. Yang pertama tentunya adalah Undang-Undang tentang Ketentuan Perpajakan yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian turunannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242 PMK 03 Tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Nah, di situ di antaranya juga diatur kalau terjadi kesalahan pembayaran pajak, bagaimana cara untuk pembetulannya gitu kan. Nah, salah satunya dengan melakukan pemindahan bukuan. Dan turunan di bawahnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 27/PJK 2021 tentang jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, persyaratan dokumen elektronik yang harus dilampirkan, tangan elektronik yang digunakan, tata cara penyampaian dokumen elektronik dan saluran yang digunakan, serta tata cara tindak lanjut atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Termasuk di dalamnya adalah pemindahan bukuan. Jadi di sini yang Per 27 ini lebih secara umum mengatur terkait pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik dan di dalamnya adalah elektronik pemindahan bukuan. Nah, pengembangan aplikasi IPBK ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi memang saat ini masih di DJP online ya. Jadi pengembangannya di DJP online. Dan nanti kedepannya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar terkait konteks gitu ya. Nah, nanti juga akan dimasukkan tuh sebagai bagian dari pelayanan. Ya, nantinya akan masuk dalam menu pelayanan. Gitu. Ya, itu terkait pemindahan bukuan. Jadi ruang lingkup yang akan kita bahas di sini adalah pengembangan aplikasi PBK yang dilakukan secara bertahap. Yang pertama adalah pemindahan bukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP ataupun saat pembayaran melalui kode akun pajak, kode jenis setoran, masa dan tahun pajak. Nah, di samping itu juga pemindahan bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam surat setoran pajak pada NPWP yang sama. Namun di sini sebenarnya nanti ada ketentuan baru ya terkait pemecahan ini karena untuk jenis pajak pasal 23 maupun 4 ayat 2 nanti akan menjadi single kode jenis pajak. Jadi pemecahannya itu tidak akan serumit yang sekarang gitu. Tapi nanti itu dihitung aja ketentuannya terkait pemecahan setoran pajak ini. Nah, berikutnya apa sih IPBK itu? IPBK merupakan aplikasi penyampaian permohonan terkait layanan pemindahan bukuan secara elektronik. Jadi ini tersedia di mana? Di situs web pajak EYD yang merupakan alternatif channel atau kanal alternatif untuk penyampaian surat permohonan pemindahan bukuan. Jadi selain yang selama ini manual yang tadi sekarang sudah ada salurannya untuk menyampaikan permohonan secara elektronik. Iya, jadi ini adalah channel alternatif. Nah, ini adalah fitur IPBK pada akun DJP online. Jadi silahkan masuk ke akun DJP online rekan pajak semua, kemudian login. Setelah login nanti akan tampilannya akan seperti ini. Ini adalah sebelum itu harus aktifasi fitur dulu ya. Harus diaktifasi dulu fitur IPBK-nya sebelum bisa melakukan PBK secara elektronik. Jika di menu layanan Bapak Ibu tidak ada menu IPBK, Bapak Ibu masuk ke menu profil terlebih dahulu. Nanti masuk ke menu
aktivasi fitur. Nah, itu yang IPBK Bapak Ibu centang, lalu diklik aktivasi fitur layanan. Nah, setelah muncul nanti akan otomatis tuh ikonnya ada Ya. di layanan itu. Jadi kita cek dulu deh ke layanan, kalau yang itu belum ada, berarti masuk balik lagi ke profile, aktivasi fitur ya. Nah, setelah diaktifasi fitur akan muncul tuh akunnya di menu layanan. Untuk selanjutnya adalah menu aplikasi IPBK. Ya. Nah, di sini jika Bapak Ibu sudah mengaktifkan fitur layanannya, Anda akan muncul di menu layanan. Nah, menu IPBK ini bisa Ibu pilih, kemudian nanti masuk ke menu dashboard. Mohon izin ya, lupa tadi seharusnya di record dari awal. Kami belum record. Kami izin record. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Menu aplikasi IPBK. Jadi ini akan muncul pada menu layanan ya. Ya. Kita pilih akunnya. Setelah kita klik, IPBK. akan muncul. Nah, seperti Ya, ini. di muncul menu dashboard. Dashboard ini nanti akan berisi daftar permohonan pemindahan bukuan yang sudah selesai. Jadi semacam historinya. Ya, di sini ada 4 menu ya Bapak Ibu. Dashboard menampilkan daftar permohonan yang telah disetujui maupun ditolak dan profil singkat. Kemudian tab selanjutnya ada permohonan, menampilkan formulir pengajuan permohonan pemindahan bukuan. Lalu ada menu monitoring. Di sini Bapak Ibu bisa memantau nih tindak lanjut permohonan monitoringnya, apakah sudah selesai atau belum. Lalu ada menu konfirmasi. Di sini menampilkan detail permohonan pemindahan bukuan. Jadi beda sekali dengan yang manual ya. Iya. Kalau yang manual menyampaikan dapat BPS. Iya, Sudah bisa gitu. monitoring nih sudah seberapa Jauh prosesnya. prosesnya. Gitu. Kita paling hanya bisa Paling hanya bisa telepon atau KPP, melalui ini ya atau WA WA chat ya, chat kami. chat kami. Dan itu kadang ya kita harus ngecek dulu nih prosesnya Iya. mana. Nah, ini langsung real time muncul di Betul. akun teman pajak semua. Di dashboard ini apa yang lagi dapat dilihat Pak Dwi? Di menu dashboard ini menampilkan daftar permohonan yang telah disetujui maupun ditolak, serta ada profil singkat wajib pajak. Itu ada menu lihat BPS, lalu ada yang B itu ada cetak permohonan, kemudian ada ringkasan hasil dan cetak produk buku. Jadi di sini kalau misalkan ada permohonan PBK yang sudah selesai nih, sudah selesai, terus kita pengen lihat hasilnya, jadi bisa dicetak produk hukumnya. Ya, bisa langsung Ya. kelihatan nih Ibu hasilnya. Dan bisa kalau digunakan untuk bukti kalau kita mau melampirkan SPT, walaupun sekarang sebenarnya nggak perlu ya, Ya. karena kan cukup nomor IPBK-nya saja diinput di SPT kalau memang itu merupakan bagian dari setoran SPT. Nah, sekarang bagaimana cara penyampaian permohonan pemindahan bukuan melalui IPBK? Ini ada beberapa langkah ya. Jadi memang salah satunya adalah kita sebenarnya harus punya settle, tapi nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama kita milih menu permohonan. Jadi kita di dashboard, kemudian ke tab yang berikutnya itu permohonan, pilih menu permohonan, kemudian input NTPN yang akan kita pindah bukukan. Jadi di bagian yang NTPN tersebut kita masukkan, kemudian kita klik cari. Setelah ketemu, nanti kita harus memasukkan kode keamanan yaitu CAPTCHA ya. Kemudian klik lanjut. Ini adalah kode keamanan yang muncul, CAPTCHA-nya seperti ini. Kita klik lanjut. Nah, nanti akan muncul NTPN yang akan kita pindah bukukan. Kemudian yang harus dilengkapi adalah nomor HP yang dapat dihubungi terkait permohonan tersebut. Misalnya sih nomor HP-nya adalah nomor HP yang ada di akun digital, tapi ini sebenarnya manual, jadi input Boleh diinput selain dari nomor itu. yang PIC-nya ya yang Terkait PBK. terkait PBK. Jadi input nomor HP dan alamat email. Kemudian baru input
formulirnya ya Mbak, apa aja tuh yang harus diinput di formulirnya Mbak? Oke, kalau yang pemindah bukuan darinya ini nanti kan dia akan muncul otomatis ya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mencari berdasarkan ETPR. Jadi Bapak Ibu nanti hanya mengisi tujuannya saja, pemindah bukuannya ini kemana. Jadi nominal pembayarannya adalah sisa ETPR yang dapat dilakukan pemindah bukuan. Kemudian kode akun pajak, kode jenis setoran, nomor objek pajak. Nah ini hanya opsional ya Bapak Ibu. Jadi misalkan hanya terkait transaksi BPH Final 4 ayat 2 seperti tanah bangunan gitu ya. Kan ada NOP-nya itu PATB ya. Kalau PATB kan ada NOP itu, misalnya PATB mungkin nggak perlu. Kemudian masa pajaknya tujuannya antara Januari sampai Desember. Lalu tahun pajak dapat dipilih mulai dari tahun 2004 sampai dengan maksimal tahun pajak yang sama. Jadi nggak bisa ke tahun berikutnya ya Pak Du ya? Ya. Jadi harus kalau kita bikin permohonan di 2024 jadi sampai Desember 2024, nggak bisa ke Januari 2025. Lalu alasannya nanti diinput di bawahnya itu ada kolom maksimum itu 4.000 karakter. Lalu persetujuan dengan ini saya menyatakan tunduk dan patuh dengan segala ketentuan yang mengatur tentang permohonan pemindahan bukuan. Nah ini kemudian Bapak Ibu centang lalu klik simpan. Nah, setelah disimpan maka akan muncul ringkasan permohonan pemindahan bukuan yang sebelumnya telah diisi. Dan nanti Bapak Ibu cek lagi nih ya datanya itu sudah sesuai atau belum. Jangan sampai nanti sudah dilakukan pemindahan bukuan ternyata salah lagi nih. Gitu. Ya, jadi ini memastikan kita cukup fokus ke-nya ya. Tujuannya saja. Kalau yang darinya karena otomatis tertarik sesuai dengan. Jadi kita memastikan ke-nya. Karena ada beberapa kasus juga ke-nya pun masih sama dengan darinya gitu. Padahal mungkin saat itu dibikin karena masih terbiasa manual, jadi mengisinya ke-nya itu sama dengan dari. Nah, gitu ya itu. Jadi sebenarnya kita hanya fokus ke tujuan gitu, bukan ke asal dari itu. Karena yang asal itu adalah tarikan sistemnya. Nah, jadi tata cara penyampaian melalui PPK, jadi setelah tadi dipastikan data yang masih benar, wajib pajak akan diminta untuk input paspres, kemudian mengunggah sertifikat elektronik. Nah, di sini nih, hanya yang punya sertifikat elektronik berarti kan yang bisa untuk melakukan PPK. Kemudian checklist, saya yakin bahwa data permohonan pemindahan bukuan adalah benar dan telah sesuai. Kemudian klik permintaan, dan saat itu berhasil membuat permohonan PBK secara elektronik. Jadi sampai sini nih permohonan. Memang disarankan punya sertifikat elektronik nih. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kalau bukan PKP bisa nggak sih punya settle? Kalau bukan PKP kan nggak punya settle nih. Berarti kan harus permohonan terlebih dahulu nih sertifikat digitalnya. Jadi itu fungsinya adalah untuk validasi ya kalau permohonan. Jadi kalau yang sudah PKP bisa menggunakan settle yang sudah ada. Tapi kalau belum punya berarti harus permohonan sertifikat elektronik. Nah, sekarang bagaimana cara monitoring atas permohonan pemindahan bukuan? Kita bisa melihat nih di tabulasi yang berikutnya ya, dashboard, permohonan, kemudian monitoring. Nah di monitoring ini akan terlihat nih menu-menu ya, ada statusnya, apakah proses atau disetujui gitu. Atau ditolak. Gitu. Jadi menu ini berguna untuk memantau tindak lanjut permohonan yang telah berhasil diajukan. Nah, di status itu kita bisa melihat menunjukkan status permohonan wajib pajak, apakah sedang diproses, disetujui, atau ditolak. Di samping itu kita juga bisa melihat bukti penerimaan suratnya yang elektronik tentunya ya. Ya jadi situ ada pilihan unduh atau cetak bukti penerimaan surat. Di cetak permohonan itu adalah menampilkan tadi yang isian formulir pemindahan bukuannya tadi ya. Nah, sedangkan di detail wajib pajak dapat mengetahui proses permohonan pemindahan bukuan yang disampaikan telah sampai pada tahap apa. Jadi kita lihat nih mengintip apa aja sih di detail permohonan ini. Nah, detail permohonan ada semacam flowchart ya, flowchart proses di sini. Diajukan pengecekan sumber pemindahan bukuan. Nah, ini kan pengecekan sumber pemindahan bukuan ini ada di KPP. Kemudian disposisi pengajuan pemindahan bukuan juga ada di KPP.
Jadi disposisi ini ada dari atasan di dispo ke peneliti. betul penelitinya yang akan melakukan pengerjaan. Baru nanti masuk ke penelitian pemindahan bukuan, proses apakah nanti disetujui, ditolak. Baru setelah prosesnya selesai, dicetak, nanti selesai bisa langsung di-download oleh wajib pajak. Nah, jadi ini trackingnya kalau telah disetujui. Nah, kalau telah disetujui akan muncul seperti ini tampilan screenshotnya. Jadi akan kelihatan Statusnya ya kelihatan. Jadi ini sudah selesai, kelihatan tuh apa sih prosesnya gitu. Sini kan kelihatan uraian NPWP-nya dari mana ke mana, nama wajib pajak dari mana ke mana, nomor pembayaran dari 500 menjadi 200 gitu. Jadi ya barunya 200. Jenis pajaknya tadinya 23 pindah ke 21 gitu, seperti itu. Masa pajaknya ini dari masa apa tuh? Mei ke Januari 2022 ya. Nah, itu. Jadi bisa terlihat trackingnya. Alasan pemindahan bukuan juga itu ada di bawah, bagian bawah, jadi bisa kelihatan alasannya itu apa. Ya sudah Ya, seperti sudah itu selesai. materi tentang pemindahan bukuan. Sebenarnya simpel ya Bapak Ibu terkait pemindahan bukuan ini. Jadi disarankan sih memang rekan pajak yang masih belum mencoba permohonan pemindahan bukuan secara elektronik dipersilahkan untuk kami dorong untuk menggunakan aplikasi elektronik PBKI. Ya, Bapak Ibu juga akan perlu repot lagi nih datang ke KPP, membawa surat permohonan secara manual seperti itu. Oke, mungkin kita masuk ke berikutnya ya. Ke berikutnya kita akan diskusi. Nah, silakan mungkin di antara rekan pajak semua yang ada di sini, apakah ada yang ditanyakan atau mungkin dari rekan ini yang sudah live IG? Yang menanyakan semua teknis di permohonan, jadi saya arahkan ke WA Center saja. Oh baik, jadi ada pertanyaan ya di IG kami teknis ya. Lebih ke Proses permohonan. terkait progres permohonan mungkin berarti itu sudah mengajukan elektronik PBK ya. Nah kalau untuk elektronik PBK sebenarnya bisa dilihat dari DJP online-nya. Nah, kalau mungkin masih manual, nah, itu kalau manual ya harus ke WA Center. ke WA Center atau Atau telepon. mungkin sudah terjawab ya dari IG. Ada lagi mungkin dari IG? Udah? Mungkin di rekan semua yang ada di sini, Ibu Mona Lolina, Ibu Nabila. Oh ya, prosesnya jadi berapa lama? Baik, untuk proses sebenarnya sama masih dengan ketentuan yang berlaku. Jadi layanan unggulan kami ada 21 hari kerja. Itu layanan unggulan kami. Sedangkan defaultnya itu 30 hari kerja. Namun dengan adanya IPBK ini bisa jadi prosesnya lebih cepat. Bisa jadi hanya 10 hari kerja. 10 hari kerja bisa langsung diselesaikan. Karena begitu masuk bisa langsung dispo. Langsung peneliti, tidak perlu ada suratnya di legislasi dulu, direkam dulu. Oke. Jadi bisa langsung. Oke, Mbak Nabila sudah open mic, silakan ada yang ditanyakan. Oh nggak jadi. Baik, mungkin rekan pajak yang lain. Atau lewat chat juga bisa Bapak Ibu. Iya, kalau ada yang ditanyakan lewat chat silakan. Oke, mungkin nanti di akhir acara nanti kita akan sampaikan semacam survei. Nah, survei ini bentuknya dalam bentuk barcode ya, dalam bentuk barcode. Dan nanti untuk rekan pajak yang mengisi survei bisa mendapatkan souvenir dari kami, souvenir menarik. Ya, souvenir menarik. Dengan cara nanti menunjukkan screenshot bukti pengisian surveinya. Silakan datang ke kantor, tunjukkan screenshot pengisian survei. Nanti akan kami sediakan souvenir menarik untuk rekan pajak yang sudah mengisi survei tersebut. Ini ada yang menanyakan apakah bisa kurang dari 21 hari? Baik, ada pertanyaan dari IG Live ya. Karena mungkin karena udah mau lapor pajak. Baik, jadi tadi ada pertanyaan nih dari IG Live, apakah bisa
kurang dari 21 hari, tentu saja bisa sebenarnya. Tergantung dari kelengkapan dokumennya ya. Kalau yang sudah bisa langsung di approve ya akan cepat di approve. Cuma mungkin salah satu sarana untuk memonitoring ya kalau manual memang by phone atau by WA chat. Jadi memastikan sampai sejauh mana prosesnya. Tapi kalau secara online memang sebenarnya simpel ya. IPBK ini tidak sesulit bayangan kebanyakan orang karena ini sebenarnya simplifikasi. Memang terkait IPBK ini mungkin masih ada yang harus secara manual, misalkan Ya mungkin beberapa case tertentu tidak bisa dilakukan secara online, itu masih bisa dilakukan secara manual. Nah, berikut adalah link post-test untuk IPBK. Silahkan rekan-rekan yang hadir untuk mengisi post-test yang sudah kami sampaikan. Sebagai sarana kami untuk memastikan bahwa materi yang kami sampaikan bisa dipahami ya oleh rekan pajak. Atau mungkin dari rekan pajak ada yang request nanti materinya apa setelah ini, silakan. Yang sedang ramai sih memang Cortex nih. Kalau Cortex terakhir di tempat kami hari Selasa minggu depan ya, tanggal 24 itu kelas terakhir untuk Cortex tahap pertama. Sampai itu juga mungkin nanti selanjutnya selain IPBK yang sedang ramai itu ini ya materi terkait SPT ya, SPT tahunan karena ternyata masih ada yang belum menyampaikan dari SPT tahunan. Apakah karena memang permasalahan di kendala atau permasalahan apa teknis gitu gitu. Di IG gimana Mas operator? Mas aman, belum ada pertanyaan lain. Baik. Kita kasih waktu post-test mungkin beberapa saat lagi ya. Atau ada mungkin brainstorming dari Mas Sungkono sebagai operator terkait IPBK? Oke, yang terkait IPBK sebenarnya ini juga sih ya, kalau saat ini salah satu proses administrasi perpajakan atau PAP yang ada di penyuluh itu masih seluruh Indonesia masih didominasi oleh pemindah bukuan gitu. Makanya DJP membuat terobosan dengan ini aplikasi elektronik ini supaya lebih terotomatisasi untuk permohonan PBK tertentu gitu ya. Kecuali yang mungkin masih perlu pengecekan validitas, pengecekan materi gitu. Nah itu memang harus lebih detail lagi. Tapi kalau yang secara otomatis yang memang bisa langsung, ini apalagi sekarang udah ada AI ya, ada artificial intelligence dan nanti mungkin bisa jadi nanti PPK juga akan memanfaatkan AI untuk hal-hal yang memang secara simpelnya, secara mudahnya itu bisa diproses oleh AI. Oke? Gimana rekan-rekan? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas mungkin ya. Mungkin sudah jelas ya. Oke. Kita anggap demikian ya. Ini sebagai dari Mbak Pratiwi ya. Apakah dibayar dulu atau di PPK dulu? Kalau ke sini kan kita mesti lihat detail kasusnya seperti apa. Oke. Sepertinya memang harus lewat WA Center atau via telepon. WA Center sih saya sarankan. Baik. Jadi ada pertanyaan untuk proses PBK apakah dibayar terlebih dahulu atau PPK dulu? Ya sebenarnya begini, mungkin simpelnya ya untuk mengetahui apa sih PBK itu. PBK itu atas setoran yang sudah masuk gitu kan, sudah masuk tapi ada kesalahan. Apakah itu jenis pajaknya atau masa pajaknya atau mungkin nilainya terlalu besar gitu kan. Nilainya terlalu besar. Jadi di situ proses PBK bisa dilakukan kalau benar ketentuan.
Namun kalau terkait tadi, mungkin kita konteksnya harus memahami juga ya, kenapa harus ada pembayaran terlebih dahulu. Nah, itu mungkin akan lebih lanjut dijelaskan melalui helpdesk ya, melalui WA Center supaya konteksnya bisa lebih jelas lagi. Saya kira itu. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi dan post test juga saya kira waktunya sudah cukup ya untuk di itu. Kami akan menampilkan survei BJP yang merupakan bagian dari yang perlu kami sampaikan di sini. Nah, ini adalah surveinya. Silakan untuk di-scan, kemudian masuk ke situsnya, ke link webnya, diisi. Dan untuk yang mengisi survei ini, kami sediakan souvenir menarik. Caranya nanti setelah mengisi, di screenshot, nah, bukti pengisiannya ditunjukkan ke kami di KPP Sawah Besar 1 di Jalan Kartini 8 nomor 2. Nanti ya, tersedia souvenir menarik yang akan kami sampaikan. Souvenir berapa lama Mas Mono? Ada info? Sementara belum, cuma menarik ya juga. Worth it sepadan untuk datang ke kantor pajak meskipun cuma ambil souvenir. Jadi nggak harus konsultasi dulu. Oke, jadi bisa sih sekalian konsultasi, sekalian konsultasi mungkin terkait PPK ya. Mungkin ada yang administrasi permohonan KPP apa gitu kan bisa sekalian. Dan mengambil souvenir gitu. Ya. Menurut Mas Mono, souvenirnya itu worth it walaupun harus diambil ke KPP. Oke. Ya, silakan. Wah, ada yang baru masuk nih. Jadi ini adalah survei ya terkait efektivitas penyelenggaraan kehumasan yang diselenggarakan oleh kalau sebenarnya penyelenggaranya di Kanwil ini ya, di Kanwil, tapi pemberi surveinya, pemberi pelayanannya adalah pelayanan yang diberikan oleh KPP 1.